Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya Bapak Ibu, shalom. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Tidak terasa kita ada di pertengahan tahun 2020. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Bapak Ibu setuju Tuhan Yesus baik? Amin. Haleluya. Dia baik, sangat baik, luar biasa baik. Penyertaannya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Siapkan segala yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami katakan Engkau baik, luar biasa baik. Kami melihat penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami terus melihat berkat-berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Walaupun ada masalah pergumulan, tapi kami katakan Engkau menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami katakan terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau luar biasa baik Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada berkat yang luar biasa ketika kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Yes. Kami berikan pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Yang layak menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Tuhan atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan-Mu, tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
memuji Tuhan Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau masih kuat berdiri Bapak Ibu, silakan berdiri. Kita akan sanjung Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kami datang bawa pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian. Haleluya. memuji Tuhan dan bertepuk tangan. 1, 2, 3.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Suaranya mana? Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi menyatakan, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Sekali lagi, berkuasa selamanya. Haleluya, amin. Kalau saya katakan Tuhan Yesus baik, yes, yes, yes. Tuhan Yesus baik, amin. Yes, yes, yes. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, amin. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Di tengah situasi saat ini, katakan pada Tuhan, aku butuh firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Bapa yang setia. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami memiliki Engkau yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hatimu, dengan imanmu, katakan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sadrak Ranti untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Apa kabar dengan jemaat Tuhan yang sekarang ini ada di rumah? Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum saya akan menguraikan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pencipta langit dan bumi serta seisinya, Tuhan yang kami sembah dan puja, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Kami memperoleh belas kasihan Tuhan dan berkat Tuhan. Semua ini karena karya Tuhan dalam kehidupan kami sampai sekarang ini. Kami percaya dalam Tuhan kami terpelihara dengan sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kami tunduk kepada otoritas firman, sehingga kami dapat memperoleh janji Bapa. Dengan demikian kami memperoleh berkat Tuhan di dalam kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini saya mau berbicara tentang 4 hal kita dapat meraih kepenuhan Roh Kudus. Apa saja Pak Pendeta? Yang pertama, kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, bahasa Roh Kudus. Yang ketiga, karunia Roh Kudus. Dan yang keempat, buah-buah Roh Kudus. Saudaraku, sebelum saya uraikan firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin memberikan kesaksian terlebih dahulu bahwa saya menerima baptisan Roh Kudus di tingkat 2 maupun tingkat 3 sekolah Alkitab. Saya beberapa tahun yang lalu rindu sekali untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Setiap kali ada KKR, saya selalu maju ke depan karena saya rindu dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak dapat. Kemudian kalau hari Jumat ada chapel, saya dengar pengkhotbah berkhotbah tentang Roh Kudus. Kemudian pengkhotbah itu mengadakan altar call untuk mengajak orang yang mau dipenuhi Roh Kudus. Saya juga ikut maju. Tapi waktu itu belum dapat kepenuhan Roh Kudus. Dan di setiap event, di mana saja kalau ada orang mengadakan KKR besar-besaran atau KKR kecil-kecilan bicara tentang Roh Kudus, saya selalu setiap kali pengkhotbah mengajak maju ke depan, saya maju ke depan. Tapi tidak juga. Saudaraku, sudah mau hampir selesai tingkat 2 masuk tingkat 3. Kakak tingkat saya di sekolah Alkitab mengajak untuk doa semalaman di ruangan kecil. Tengah malam kira-kira jam 1 menjelang pagi, kakak tingkat saya tanya satu persatu orang-orang yang datang apa motivasinya mau datang. Kalau saya beritahukan saya datang ke tempat ini di doa malam adalah satu, supaya malam ini saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kerinduan saya tekun malam itu. Saya tidak tahu jam berapa mau menjelang pagi itu, tiba-tiba Roh Kudus melawat saya. Dan saat itu saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penting sekali. Itulah sebabnya saya tekun mencari sampai malam itu saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya pada pagi ini saya ingin bagikan kepada umat Tuhan tentang pentingnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus itu amatlah penting di dalam kehidupan. Kalau tidak penting, saya tidak mungkin sampaikan saat ini kepada umat Tuhan. Nah, yang pertama, ada 4 hal yang kita raih di dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama apa Pak Pendeta?
tentang kuasa Roh Kudus. Mari kita buka Kisah Para Rasul Fatsalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Alkitab memberitahukan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus berkata demikian, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan murid-murid. Saudaraku, sebelum murid-murid Yesus itu dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab memberitahukan mereka adalah murid pengecut, penakut. Petrus seorang penakut, besar mulutnya. Ya. Alkitab memberitahukan ketika Yesus disalib, dia pergi meninggalkan Yesus. Dia bersembunyi karena takut kepada tentara-tentara Romawi yang kejam. Nah, saudaraku, tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus datang, menjumpai, mencari dia. Saat itu Petrus sedang bersiap-siap untuk kembali ke rumahnya karena sepanjang malam mereka menangkap ikan, tapi seekor ikan pun mereka tidak tangkap. Lalu Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus menyuruh Petrus supaya mendayungkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Lalu Tuhan Yesus perintahkan Petrus supaya menebarkan jala. Dan hari itu, siang itu, murid-murid Yesus termasuk Petrus memperoleh ikan yang banyak. Tuhan Yesus menyatakan kuasa kebangkitannya. Lalu Tuhan Yesus setelah itu memberi makan kepada mereka, murid-murid Yesus termasuk Petrus, dan Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Banyak 3 kali Tuhan Yesus bertanya, dan ketiga kali Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kali, di mana Petrus, Tuhan Yesus lihat bahwa dia mau kembali kepada panggilan. Ya, yang tadinya dia mau kembali kepada pekerjaannya semula, tapi ketika Tuhan cari dia, Tuhan memberi makan dia. Setelah Tuhan memberi makan, Tuhan kembali menanyakan komitmen pelayanan, dan setelah dia mengatakan, aku mengasihi engkau, dan Tuhan Yesus bilang pergi melayani, dan Tuhan Yesus memberitahukan di Kisah 1 ayat 8 bahwa murid-murid Tuhan Yesus harus diperlengkapi dulu, harus dipenuhi dengan Roh Kudus sebelum mereka pergi melayani. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu sangat penting. Pribadi Roh Kudus itu sangat penting ada dalam kehidupan murid-murid. Karena tanpa Roh Kudus, murid-murid Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Roh Kudus itu harus ada di dalam kehidupan murid-murid. Ya, sebagai mana mereka harus dipenuhi dengan kuasa terlebih dahulu. Karena tanpa kuasa, murid-murid Yesus tidak bisa melayani. Begitu juga dengan kita. Saudaraku, kalau kita melayani tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus terlebih dahulu, kita melayani sia-sia, kering. Kenapa Pak Pendeta? Karena tidak ada kuasa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang menarik jiwa-jiwa itu datang kepada Yesus. Dengan Roh Kudus itulah yang membuat orang-orang sakit disembuhkan. Dengan kuasa Roh Kudus menyertai murid-murid, ada banyak mujizat Tuhan terjadi dalam pelayan murid-murid. Begitu juga dengan kita. Kita melayani harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus kita melayani, kita akan melihat hasilnya. Hasilnya bagaimana orang-orang akan datang kepada Yesus. Bagaimana orang-orang akan disembuhkan. Melalui pengalaman orang-orang disembuhkan, membuat orang diteguhkan dalam pelayanan, mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Jadi penting sekali kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua,
bahasa Roh Kudus. Saudaraku, bahasa Roh Kudus itu sangat penting. Di dalam Alkitab Kisah Rasul 2 ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi yang kedua, bahasa Roh, ya, bahasa Roh Kudus itu sangat penting. Itu tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berbahasa roh, berbahasa baru, berbahasa lidah. Ya, tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kalau mau ditanya perbedaan Petrus yang lama dengan yang Petrus yang baru adalah ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Disitulah Petrus berubah. Ketika dia mengalami pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, bahasa Roh Kudus itu, bahasa roh itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya katakan kita perlu meraih bahasa roh itu. Bahasa roh itu manusia tidak tahu, tapi bahasa roh itu hanya Tuhan yang mengerti apa yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan bahasa roh itu setan tidak tahu. Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang tahu, yang bisa menerjemahkan itu. Nah saudaraku, bahasa roh itu sebagai tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Berbahasa lidah. Dengan kita berbahasa roh, ya, setan itu takut dengan bahasa roh. Tentu dalam kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus itu kita juga harus hidup kudus, ya. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan sehingga Roh Kudus itu dapat memenuhi kita sehingga kita bisa berbahasa roh. Jadi dalam kita melayani Tuhan, yang kedua kita perlu bahasa roh. Ya, berbahasa roh. Mau panjang atau pendek, kita harus minta itu kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu bahasa roh. Roh Kudus sebagai tanda dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti Petrus, dia bisa berubah total hidupnya dari penakut menjadi pemberani saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia bisa berbahasa roh. Jemaat Tuhan, milikilah bahasa Roh Kudus itu. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melayani Tuhan. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya melayani kering. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, kita melayani Tuhan dengan semangat dan bernyala-nyala. Karena apa? Yang mendorong kita melayani bersemangat adalah Roh Kudus. Yang ketiga, saya mau bicara tentang karunia Roh Kudus. Mari kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberi, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dan ialah, siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberikan rasul-rasul. Apa artinya rasul? Rasul yang diberikan kuasa. Itu rasul-rasul yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk melayani. Zaman dulu kata rasul itu luar biasa. Dibilang dia rasul. Begitu sangat ditakuti karena mereka itu diberikan kuasa. Ya, siapa yang memberikan mereka kuasa? Ya Roh Kudus. Kepada rasul-rasul. Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada rasul-rasul. Dan Alkitab katakan Roh Kudus itulah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi. Nabi. Kalau kita lihat di perjanjian lama, nabi-nabi itu bernubuat tentang yang sudah terjadi, yang terjadi, yang sekarang ini terjadi, dan yang akan terjadi. Itu yang bernubuat itu adalah para nabi. Alkitab ini ditulis oleh para nabi. Mereka memberitahukan apa yang akan terjadi. Dan semuanya, contoh seperti Yesaya, menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Itu terjadi, saudaraku. Yesaya menubuatkan tentang penderitaan Yesus dan kematian Yesus yang mengerikan. Semuanya terjadi. Juga dinubuatkan tentang Yesus mati dan bangkit. Juga terjadi. Nabi yang menubuatkan itu. Kemudian Yesus naik kembali ke surga. Semuanya
Apa yang dikatakan oleh para nabi semuanya digenapi. Satu yang belum digenapi, yaitu kedatangannya untuk kedua kali. Mari kita, jemaat Tuhan, mempersiapkan diri untuk kita menanti kedatangan Yesus untuk kedua kali. Nah, kemudian Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil. Mungkin kita sering kenal penginjil-penginjil besar seperti Reinhard Bonnke, penginjil besar Billy Graham yang sudah meninggal. Oh, siapa yang memberikan mereka kuasa untuk menginjil? Ya, Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan mereka talenta, panggilan untuk memberitakan kabar baik. Penginjil. Mereka itu menginjil kemana-mana, mentobatkan orang. Dan kemudian Alkitab katakan, dialah, Roh Kudus lah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil itu, ya, penginjil, evangelis, kemudian yang maupun gembala-gembala. Panggilan saya gembala. Tuhan yang, Roh Kudus yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil saya untuk menjadi gembala. Merawat domba-domba, itu panggilan saya. Membimbing domba-domba. Nah, Alkitab katakan Roh Kudus juga yang memberikan pengajar. Ya, pengajar. Jadi memperlengkapi orang dalam pelayanan, perlu dalam gereja ada guru, pengajar. Mengajar artinya yang kita tidak tahu, diajar oleh guru. Nah, pengajar itu dia punya talenta khusus. Beda dengan gembala, beda dengan pemberita Injil. Para nabi beda. Ya. Saudaraku, Alkitab memberitahukan gembala, pengajar, itu semua adalah Roh Kudus yang memberikan. Ya. Kita harus berdoa biar kita temukan karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berdoa biar kita menemukan karunia itu. Amin. Yang terakhir, buah-buah roh. Mari kita lihat sama-sama. Buah roh Galatia 5. Ada 9, ya, buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah Roh Kudus. Saudaraku, kenapa penting kita memiliki buah-buah Roh Kudus? Karena Alkitab itu memberitahukan kepada kita, kita itu sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah terima Yesus, kita harus raih buah-buah Roh Kudus itu. Buah-buah roh. Kekristenan kita tidak ada artinya kalau hidup kita tidak punya buah-buah roh. 9 buah roh. Dibilang kasih. Kalau orang Kristen tidak punya kasih, dia tidak punya buah roh. Orang Kristen bilang sukacita dalam Tuhan, tapi dia tidak punya buah roh ini, semua nol. Ya, damai sejahtera. Dimanapun kita pergi, kita membawa damai sejahtera. Bukan kita hadir, kita membawa konflik. Orang Kristen yang benar adalah di mana kita pergi, kehidupan kita menyejukkan, membawa damai. Ya, kita juga harus memiliki buah roh, yaitu kesabaran. Orang Kristen yang sudah dilahir baru, dia bisa sabar. Alkitab katakan orang sabar seperti pahlawan. Ada banyak orang hidup sekarang ini tidak sabar. Ya, itulah sebabnya karena tidak sabar terjadi banyak kecelakaan. Oh, haleluya. Kemurahan, buah-buah roh, kita perlu raih, murah. Di hidup kita harus memiliki kemurahan hati. Gereja kita pandemi ini kita membagi sembako. Nanti minggu depan tanggal 14 kita juga akan membagi sembako buat jemaat, ya. Jadi saya hitung-hitung sudah 3 kali kita membagi sembako selama pandemi ini. Kenapa kita membagi sembako? Karena itu bagian dari buah-buah Roh Kudus, iya kan? Memiliki kemurahan, kebaikan,
Kebaikan, biar orang lain bisa lihat kebaikan kita, bahwa kita benar anak Tuhan. Ya, bahwa benar kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Buah roh yang lain adalah kesetiaan. Setia kepada istri, kepada suami, setia kepada keluarga, setia dalam pelayanan, setia ke gereja, setia sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus, kita harus setia. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak penderitaan, kita harus setia. Ya, ini buah-buah Roh Kudus. Kelemah lembutan. Saudara, orang Kristen harusnya tidak boleh kasar. Orang Kristen yang sudah diubahkan Tuhan memiliki buah-buah roh itu, yaitu lemah lembut. Lemah lembut. Ya, ini sangat penting, kelemah lembutan. Kita perlu raih ini. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Hidup ini harus memiliki penguasaan diri. Itu tanda orang Kristen yang memiliki buah-buah Roh Kudus. Kenapa? Dari awal saya bilang, mari raih ini, miliki kepenuhan Roh Kudus ini. Karena ini sangat penting. Galatia 5 ayat 24-25 katakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ada banyak kekecewaan yang kita alami karena kita mau berjalan sendiri. Kita tidak mau ikut sertakan Roh Kudus. Itulah sebabnya kecewa. Nah, hari ini saya mau beritahukan, agar supaya kita tidak kecewa, minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun jalan hidup kita, sehingga kita tidak akan mengalami kekecewaan di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita menerima kepenuhan Roh Kudus? Saudaraku, Kisah Para Rasul memberitahukan kepada kita bahwa setelah 40 hari Yesus menampakkan diri, lalu dia naik ke sorga. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan mengirim Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai pembimbing yang mendampingi. Dalam bahasa Yunani disebut Parakletos, yang selalu bersama-sama dengan kita. Itu janji Tuhan kepada murid-murid, dan itu juga janji Tuhan kepada saudara dan saya. Kita semua Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana sikap kita menerima kepenuhan Roh Kudus? Kita perlu sabar. Murid-murid Yesus, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tunggu di loteng Yerusalem. Untuk apa? Mereka dengan sabar untuk menunggu hari yang ke-50. Hari yang disebut dengan Pentakosta. Hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Hari mungkin ada yang mulai mereka bosan. Hari pertama Roh Kudus belum datang. Hari kedua Roh Kudus juga belum datang. Mungkin ada orang yang mulai sabar. Itu sudah tidak sabar ya. Tapi Tuhan menyuruh tunggu, jangan pergi dulu melayani sebelum Roh Kudus turun. Jadi mereka tunggu dengan sabar. Mereka tunggu, yang kedua dengan tekun mereka menanti Roh Kudus untuk datang. Ya, yang berikutnya mereka dengan setia. Oh, haleluya. Dan paling penting untuk kepenuhan Roh Kudus yang penting dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu kita harus memiliki kerinduan. Ya, tanpa kita memiliki kerinduan yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk kepenuhan Roh Kudus, itu tidak akan terjadi. Jadi kita perlu memiliki kerinduan yang bernyala-nyala. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika kita sabar, tekun, setia, pada waktunya Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Dan kita akan tampil beda. Haleluya. Mari kita raih 4 hal di dalam kepenuhan Roh Kudus sekarang ini juga. Karena Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa pendeta? Karena Roh Kudus itu sangat penting. Yang pertama,
Kita perlu raih kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama fungsinya karena kuasa Roh Kudus itu sangat penting. Yang kedua, bahasa Roh Kudus juga itu sangat penting. Yang ketiga, karunia Roh Kudus itu juga penting. Yang keempat, buah-buah Roh Kudus itu sangat penting. Semuanya penting. Milikilah kerinduan. Dan saya percaya Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kerinduanmu, keinginanmu. Dan saudaraku, ketika Roh Kudus akan tampil memenuhimu, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian akan pergi dengan kuasa, melayani Tuhan dengan otoritas dari Tuhan. Dan kita akan melihat ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Yesus. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, saatnya kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Di awal bulan ini kita memperingati kematian Yesus di Kalvari melalui perjamuan asa yang kudus. Perjamuan asa yang kudus ini terbuka untuk kita semua yang sudah lahir baru. Kalau ada yang berkata, Pak Pendeta, kemarin saya ada dosa, ada kesalahan, mari perbaiki. Minta ampun dosa-dosa. Ya, minta ampun dosa-dosamu. Dan saya percaya hidupmu, ketika kita minta ampun, hidupmu akan diperbaharui. Dan kita minta supaya Tuhan layakkan kita mengambil tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Dan pastikan waktu kita makan tubuh dan darah Tuhan, hidup kita imani, yang sakit sembuh, yang lemah Tuhan kuatkan, yang tawar hati dipulihkan, yang punya masalah dengan kuasa perjamuan kudus, masalahnya Tuhan akan angkat masalahnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini kami memperingati di awal bulan kematian Yesus di Kalvari, menebus dosa kami, kutuk-kutuk kami dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Dan saat ini kami memakan roti yang berbicara tubuhmu dan minum air anggur berbicara tentang darahmu. Kuduskan dua unsur ini. Ketika kami makan dan minum, kami percaya yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat pulang dengan kelegaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman, dan kami juga umat-umat Tuhan sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan karena perintah Tuhan, supaya kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Kami disuruh untuk mengingat akan penderitaan Yesus di Kalvari. Ketika kami mengingat akan penderitaan Yesus di Kalvari, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat pulang dengan kelegaan. Dengan iman, saudara-saudara kami yang di rumah, Tuhan sudah menjamah, dan Tuhan sudah menyembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang sakit Tuhan sudah pulihkan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Mari memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami mengucap syukur Tuhan karena berkat-berkat-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memberi Tuhan Yesus, tangan-tangan yang memberi Engkau memberkati, karena itu sesuai dengan janji firman-Mu. Berilah maka kami akan diberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin.
Kita angkat pujian, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya setiap janji-Mu nyata dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu. Serahkanlah seluruh aktivitasmu sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.